Saya menyapa warga Jemaat Karambe dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam perayaan Hari Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih di tahun 2020 ini sangat berbeda dengan perayaan-perayaan pada tahun-tahun yang lalu. Jika kita boleh berandai-andai Bapak Ibu Saudara-saudara, maka seandainya keadaan sedang bersahabat dengan kita, tidak ada pandemi pada saat ini, maka saat ini kita semua berada di gedung gereja bersama-sama melaksanakan ibadah Kamis Putih. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sekalipun situasi tidak sedang mendukung, tetapi kita tetap punya semangat untuk beribadah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita bersyukur Tuhan memberi kita kesempatan untuk duduk bersama di rumah kita masing-masing melaksanakan ibadah Kamis Putih. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa diri kita berlumuran dengan dosa, dan kita selalu berharap semoga Tuhan sudi mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dalam nyanyian, Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Kita berdoa. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami berlumuran dosa. Kami bermohon kepada-Mu, sudilah ampuni kami.
Kami datang di bawah kaki salib-Mu pada saat ini. Kami mengaku akan dosa-dosa kami. Dan melalui ibadah perayaan Kamis Putih, kami menghadap hadirat-Mu dengan menaikkan puji-pujian dan rindu untuk disapa oleh firman. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan yaitu dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku. Dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin firman Tuhan. Mengikuti jejak Yesus. Mengikuti jejak Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah saudara-saudara pernah mengalami perpisahan? Kalau saudara-saudara pernah mengalami perpisahan, apa perasaan saudara ketika mengalami perpisahan? Tentu perasaan kita ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi dan cintai, ada perasaan haru, perasaan sedih. Berpisah dengan orang yang kita kasihi atau orang yang sudah lama hidup bersama-sama dengan kita adalah sebuah momen yang sangat mengharukan. Oleh karena akan berpisah tempat tinggal, maka muncullah rasa sedih, muncullah rasa khawatir. Banyak orang yang akan berpisah satu sama lain akan saling memberi pesan. Entah pesan untuk berhati-hati, entah pesan untuk selalu saling merindukan, ataukah pesan untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Banyak hal yang bisa menjadi pesan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ketika Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya tentang siapa di antara mereka yang akan menyerahkannya, dikatakan bahwa Yudas pergi meninggalkan Yesus. Itu dicatat di pasal 13 ayat yang ke-30. Setelah Yudas pergi, kesempatan itu digunakan oleh Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya menerima menghadapi realitas salib yang akan dijalani oleh Yesus. Yesus
Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Pada kesempatan ini Yesus menyampaikan sebuah perintah, sebuah pesan kepada murid-muridnya. Perintah atau pesan Yesus itu adalah supaya kamu saling mengasihi, seperti yang dicatat di dalam ayat yang ke-34. Supaya kamu saling mengasihi. Standar kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Standar kasih adalah Yesus sendiri ketika Yesus mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan inilah perintah atau pesan yang disampaikan oleh Yesus. Tujuan daripada perintah atau pesan Yesus ini adalah agar semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 35. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sang guru telah melakukannya dan telah mengajarkannya kepada kita. Apakah yang harus kita lakukan selaku murid-murid Yesus ketika Dia sudah mengajarkannya? Satu hal yang harus kita lakukan selaku murid-murid, yaitu mengikuti jejak Yesus. Dia adalah kasih, Dia adalah sumber kasih. Karena kasihnya lah sehingga Dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, bahkan dosa kita manusia ditimpakan kepadanya, agar manusia ditebus dan diselamatkan. Yesus sudah mengasihi kita, bahkan rela merendahkan diri di bawah kaki murid-muridnya ketika Dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena kasihnya lah sehingga Dia dengan rendah hati duduk di bawah kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan itulah yang mestinya menjadi teladan bagi kita selaku murid-muridnya. Dan inilah semua yang menjadi pesan bagi kita dalam perayaan Kamis Putih pada tahun ini. Jika kita adalah murid-muridnya, maka hiduplah saling mengasihi, sama seperti Yesus sudah mengasihi kita, agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, janganlah kita kehilangan kasih, apalagi kalau kita kehilangan rasa kemanusiaan. Perbuatan kasih yang nyata adalah penting kita hidupkan atau kita praktekkan dalam hidup kita. Berdoalah bagi saudara-saudara kita di luar sana yang sedang dirawat dengan status ODP, PDP. Kita berdoa bagi mereka, semoga mereka beroleh kesembuhan dari Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk saudara-saudara kita di luar sana yang telah ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Kita berdoa semoga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, nyatakanlah kasih dengan memberi bantuan atau pertolongan kepada yang membutuhkan. Entah bantuan tenaga, entah bantuan materi, waktu, sumbangsi pikiran, dan lain-lain.
Bersaksilah tentang perbuatan Allah. Bersaksilah tentang Allah yang adalah kasih dan sumber kasih. Biarkanlah dunia tahu bahwa kita adalah murid Yesus karena kita hidup saling mengasihi. Amin. Kita dengan segala kerendahan hati kita datang di bawah kaki salib Yesus dengan mengangkat pujian, pada kaki salibmu Yesus ku berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Firman Tuhan sudah menyapa kami melalui perayaan Hari Kamis Putih. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kiranya kami tetap rendah hati dan kami dikuatkan untuk menyatakan bahwa kami adalah murid Yesus karena kami hidup saling mengasihi. Saat ini Tuhan, kami bersama dengan segenap warga jemaat Tuhan di Jemaat Karangga, bahkan semua orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap keluarga, agar tetap berada dalam damai sejahtera Allah dan tetap berada dalam kesehatan yang baik, jauh dari segala sakit penyakit. Berkatilah setiap Bapak Ibu Saudara-saudara dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing. Bagi setiap warga jemaat Tuhan, bahkan setiap pendengar firman yang sedang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang berduka cita, hiburkanlah mereka ya Roh Kudus. Yang sedang bergumul yang berat, kami percaya Tuhan menyediakan solusi. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah berada dalam usia lanjut. Tuhan tolong kuatkan iman mereka, kuatkan tubuh jasmani mereka. Keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang merantau saat ini, kiranya Tuhan kasihi mereka dimanapun mereka berada. Semoga mereka tetap berada dalam rasa aman dan nyaman, keadaan yang sehat. Berkati mereka dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga masing-masing. Demikian juga yang ada di kampung, kiranya Tuhan jaga setiap saat. Kami berdoa untuk pemerintah kami, semoga pemerintah kami tetap kuat dan tangguh melawan virus corona. Dan kami pun sebagai rakyat Indonesia mau mentaati segala himbauan pemerintah, sehingga kami bersatu melawan virus corona. Kami berdoa tiada henti-hentinya untuk para dokter dan para medis. Tuhan mampukan mereka untuk terus maju merawat pasien-pasien. Mampukan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Jagalah keluarga mereka. Ya Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan
kami mengadakan ibadah kami seperti. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang terus menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan, segala pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan penebus dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih atas ketenangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah berikut. Tuhan memberkati.